sebelumnya ini teman-teman ada yang mau palu refleks nggak? Nggak ada. 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 Iya. Yang mana aja boleh ya? Oke. Jadi pemeriksaan saraf di saraf itu wajib di TTP ya, diperiksa TTP lengkap. Pas pertama kali itu harus TTP dulu. Seperti yang waktu kita hari pertama belajar, TTP dulu. Setelah itu baru kita masuk pemeriksaan status general itu tetap. Tapi kadang nanti dokternya itu tenang aja, nanti saat ujian biasanya dokternya langsung nyekip istilahnya. Kalau kalian bertanya, dokter untuk kepala bagaimana dokter? Gitu aja langsung dikasih gini, tidak ada data deh. Biasanya gitu. Karena dokternya berfokus pada pemeriksaan saraf. Tapi kalian tetap harus wajib melakukan pemeriksaan general dari atas sampai bawah. Oke, selanjutnya pemeriksaan general udah, lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan kaku kuduk. Jadi sebelum meriksa kaku kuduk, pastikan pasiennya itu tidur telentang, tidak ada bantal atau tahanan yang menahan leher. Nah, sekarang sebelum dilakukan pemeriksaan kaku kuduk, harus diperiksa namanya kuduk kaku. Kuduk kaku itu ini beneran ini ya. Ini kuduk kaku itu memastikan bahwa lehernya itu tidak kaku atau dalam artian tidak ada cedera. Caranya gimana? Tinggal diputar ke kiri dan ke kanan. Pasiennya itu kayak noleh ke kiri dan ke kanan. Permisi ya Pak. Oke, permisi ya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan. Apakah Bapak berkenan? Kalau misalkan pasiennya sadar ya. Permisi Pak. Tolehkan ke kiri, tolehkan ke kanan. Udah? Oke, kan udah selesai. Nah, karena tidak ada tahanan, lanjutkan pemeriksaan kaku kuduknya. Cara memeriksa kaku kuduk, ininya dipegang dadanya. Positif bila ada yang tahu? Positif bila ada tahanan dari dagu sampai ke atas sternumnya ini lebih dari 2 jari. Yang dimaksud 2 jari itu ini. Ini ada tahanan. Biasanya kan bisa kayak gini ya, sampai ya. Nah, ini dia cuma sampai sini. Lebih dari 2 jari. Ya? Nah, itu untuk kaku kuduk. Selanjutnya, meningeal sign yang selanjutnya itu ada namanya Brudzinski. Brudzinski ini ada Brudzinski 1, 2, 3, 4, 5 ada nggak? Sampai 4 aja ya. Oke, Brudzinski 1 itu sama kayak pemeriksaan kaku kuduk. Cuman yang dievaluasi bukan lehernya, tapi kakinya. Kaki sebelah mana? Tepatnya di lutut. Lututnya dilihat. Karena pada saat kita menaikkan kepalanya, terus ya, lututnya itu akan terangkat keduanya, seperti pada gambar. Lututnya itu akan kayak, nah gitu dia. Pura-pura jadi sakit. Pura-pura sakit ya. Ceritanya ini habis meningitis.
Nah, itu untuk Brzezinski 1. Lanjut ya. Brzezinski 2. Brzezinski 2 itu pindah ke kaki pasien. Caranya itu, ini harus dilakukan kaki kanan dan kiri, tapi biasanya dilakukan pada kaki yang sakit. Oke. Misalkan ya, ini diangkat, angkatnya itu tangan kanan di sini, tangan kiri di bawah lutut. Angkat, udah gini, dorong, set. Kalau ini didorong, kaki sebelahnya akan terangkat. Kalau kaki sebelahnya terangkat, berarti positif. Ya. Oke. Ulang. Tangan kanan di pergelangan kaki, tangan kiri di bawah lutut. Angkat. Dorong. Nah, positif. Nah, seperti itu. Itu untuk Brzezinski 2. Selanjutnya Brzezinski 3. Brzezinski 3 sangat gampang, cuma menekan daerah simfisis. Tangannya tangannya biasa. Yang dievaluasi sama daerah lututnya. Caranya gimana? Ditekan di atas simfisis. Tekan. Kan ditekan ya? Matanya melihat ke lutut. Pas ditekan, naik. Pas ditekan, naik. Nah, itu berarti dia positif untuk meningeal sign yang Brzezinski 3. 4 itu yang 4. Sorry, salah gini. Ini 4 ya, yang 3 itu di zigomanya. Bisa dibuka. Nah, untuk 3 itu yang tadi itu 4 ya, terakhir. Nah, yang 3 kalian menekan dari os zigoma. Nah, os zigoma ditekan. Kalian memperhatikan tangannya. Tangannya di mana? Tangannya harus ditaruh dulu di atas dada, seperti ini. Nah, kemudian kalian tekan di os zigomanya. Ketika os zigoma ditekan, tangannya itu akan fleksi. Ditekan, fleksi. Itu untuk yang Brzezinski 3. Yang tadi untuk simfisis itu Brzezinski 4. Bedanya sama. Bisa dibaik. Nah, itu untuk meningeal sign. Meningeal sign ada Brzezinski sama kaku kuduk. Jadi di meningeal sign mungkin ada yang ingin bertanya? Meningeal sign. Ya. Mau tanya, kan urusan itu 1 sampai 4 itu kan nggak gimana ya, urutannya harusnya dari kepala, dari leher, terus ke kaki kan kedua. Itu harus urut kayak gitu apa harus dari kepala selesai dulu baru ke bawah? Bebas. Jadi Nggak kalau harus urut. ya nggak harus urut. Jadi sebenarnya kalau aku lebih ke arah Brzezinski-nya habisin dulu semua. Pokoknya dari meningeal sign paling atas itu aku taruh meningeal sign dari kaku kuduk sampai ke Brzezinski 4. Nah, semuanya itu kan pindah-pindah. Nah, setelah pemeriksaan meningeal sign, lanjut ke pemeriksaan selanjutnya apa? Misalkan provokasi nervus sciaticus. Nah, provokasi nervus sciaticus kan semua di kaki. Nah, kayak gitu. Jadi, boleh kalau misalkan mau menghabiskan semua pemeriksaan dari atas dulu, semua dihabisin. Nah, itu kan loncat-loncat ya, maksudnya tidak terkelompok. Nah, boleh kalau kayak gitu, tapi enaknya itu jadiin satu. Meningeal sign aja, provokasi sciaticus aja, refleks fisiologis saja, patologis saja.
Kalau aku enaknya kayak gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada Kernig sign. Kernig sign ini adalah salah satu pemeriksaan untuk menapiskan bahwa dia itu HNP atau meningitis. Nah, caranya periksa seperti pada gambar. Seperti tadi, tangan kanan di atas lutut, di atas pergelangan kaki, tangan kiri di bawah lutut. Naikkan sampai 90 derajat. Ini bisa dilepas. Kalau sudah 90 derajat, baru ini dinaikkan. Tapi harus ditanya dulu sama pasiennya, Pak, kalau sakit, Bapak kasih tahu saya saat kaki Bapak saya naikkan. Biasanya dia sudah kesakitan pada saat di sini. Ya, di sini udah kesakitan. Sorry, naik lagi. Nah, di sudut 135. Dia ini membedakan meningitis sama HNP. Kalau dia HNP, dia cuma ini aja yang sakit. Ya? Kalau dia itu meningitis, keduanya sakit. Ya, saat diperiksa kanan dan kiri, keduanya sakit. Nah, kalau dia misalkan HNP, dia cuma salah satu aja yang sakit, misalkan keduanya diperiksa, kakinya. Ya, ingat meriksanya selalu di kanan pasien. Jadi kalau misalkan memeriksa kaki satunya 90 derajat, naik. Nah, kalau yang dari RSUD Sidoarjo pasti sering mempraktekkan ini sama Dr. Sugeng. Ya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan yaitu provokasi nervus ischiadicus. Ini ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu namanya Lasek test. Lasek test ini konsepnya sama sebenarnya sama pemeriksaan Kernig. Dia kakinya cuma diangkat. Jadi angkatnya, ingat, lihat, perhatikan. Kalau tadi kan tangan kanannya itu di atas pergelangan kaki. Nah, kalau ini tangan kanannya itu di bawah pergelangan kaki. Tangan kirinya di atas lutut. Fungsinya apa? Biar dia tidak fleksi lututnya. Di atas lutut baru diangkat. Yang angkat ini tangan kanan. Tapi sebelum angkat harus dibilang dulu sama pasiennya, Pak, nanti kakinya saya akan periksa. Kalau Bapak merasa sakit, Bapak beritahu saya. Nah, langsung di aduh gitu biasanya. Nah, kalau dia kesakitan, namanya adalah radicular pain atau nyeri yang menjalar dari pantat sampai ke ujung kaki. Nah, dia ini sejalan dengan nervus ischiadicus. Berarti dia positif. Kalau dia nah, sekarang ada namanya pemeriksaan selanjutnya adalah Patrick dan kontak Patrick sign. Sikat bakat. Sikat bakat. Selanjutnya ada sikat bakat. Nah, sikat bakat ini konsepnya sama kayak tadi Lasek itu. Jadi sikat bakat ini konsepnya sama, dia ini dinaikkan. Cuman kalau dia itu sikat, dia itu cuma ibu jarinya. Kalau ibu jarinya ditekan, dia akan merasa kesakitan. Kalau bragat, semua jarinya. Boleh dari sini, boleh dari sini, dan boleh dari sini, atau sikat. Sikat paling gampang, tinggal jempolnya. Dia udah kesakitan. Nah, selanjutnya Patrick kontra Patrick test. Nah, ini sama konsepnya. Dia ini untuk provokasi nervus ischiadicus.
Tapi dia ini disilangkan kaki pasiennya. Ya, disilangkan. Disilangkannya Kak, gimana? Angkat. Nah, ini seperti yang pemeriksaan awal tadi. Ingat, intinya kalau mau memfleksikan, tangan kirinya di bawah. Kalau mau meluruskan, tangan kirinya di atas. Ya. Dan ini. Terus kakinya, pergelangan kaki lipat ke dalam. Terus lututnya di depan. Pasiennya akan merasa kesakitan. Nah, kalau dia positif, berarti terdapat nyeri pada sendi koksi. Sendi koksi di mana? Di sini ya. Di sini akan ya. Kontrapetrik, gimana kontrapetrik? Berlawanan. Ini dorong. Ini diam aja, nggak usah narik. Dorong aja ini. Terus dia akan kesakitan di sini. Nah, ini dilakukan kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. See? Nah, ini narik. Itu Patrick. Sebelum lanjut dari sana, ada yang ingin bertanya atau kurang jelas tekniknya? Bisa direkam ya nanti biar bisa dilihat. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik itu diperiksa dari atas sampai bawah. Apa aja dari tangan? Tangan itu ada dua otot, bicep sama tricep. Nah, terus di kaki. Kaki itu ada hamstring sama quadricep. Jadi diperiksa dari atas. Nah, permisi ya Pak. Permisi ya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan. Nah, jadi nanti Bapak tangannya, Bapak tahan. Kalimatnya ya, Bapak tahan, saya tarik. Ngerti Pak? Bapak tahan, saya tarik. Silakan Pak. Itu untuk apa? Bapak tahan, saya tarik. Dan Bapak tahan, saya dorong. Bapak tahan, saya dorong. Itu untuk sama juga kanan dan kiri, dilakukan kanan dan kiri. Ya. Bapak tahan, saya tarik. Ini yang dipegang ya. Bapak tahan, saya dorong. Ada yang bertanya? Aman ya? Lanjut ya. Nah, sekarang yang kaki, bukan, belum. Yang kaki. Kaki itu dia diangkat dan difleksikan. Berarti tangan kiri di bawah. Tangan kiri di bawah, angkat. Permisi Pak ya. Fleksi Pak, jangan kaku Pak ya. Oke. Bapak tahan, saya tarik. Bapak tahan, saya tarik. Paham ya Pak ya? Ini. Berarti ini untuk di sininya. Apa? Oh sorry, hamstring. Hamstring di bawah. Ya, hamstring. Nah, terus Bapak tahan, saya dorong. Nah, ini baru quadricep. Ya, baru quadricep. Dorong, tahan. Lututnya harus ditahan ya. Lututnya harus ditahan. Terus. Ya. Paham? Ingat, meriksa hamstring. Bapak tahan, saya tarik. Meriksa quadricep. Bapak tahan, saya dorong.
Ya kan kontraksi. Ini ya, kalau didorong ini kontraksi. Nah, kalau ditarik ini yang kontraksi. Nah. Oke. Itu untuk motorik kekuatan otot. Nah, terus selanjutnya ada periksa tonus. Tonus otot itu kayak kita meriksanya itu sambil ngobrol sama pasiennya. Jadi pasiennya itu nggak sadar kalau kita periksa tangan dan kakinya. Ya, caranya gimana? Misi Pak, Bapak di rumah istrinya berapa Pak? 2 ya. Kalau setiap malam nggak berebutan Pak ya? Oh dia yang satu. Kayak gitu. Ini tangannya kita periksa motoriknya. Ya. Tadi pagi makannya apa Pak? Ayam ya. Ini diantaranya kesini sama siapa? Sendiri ya. Nah, tangan gitu, kaki sama. Sambil ajak ngobrol. Klonus. Ya. Sama kaki sebelahnya itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini sebenarnya bukan untuk tonus otot ya. Ini adalah skala untuk kekuatan motorik dari tadi yang kita periksa, bicep, tricep, hamstring dan quadricep yang tadi yang tahan. Jadi normalnya itu dia itu adalah coba. Nah, itu tergantung sekarang bagaimana pasiennya melakukan gerakan atau respon dari pasiennya. Kadang dia itu kalau dia lumpuh total sama sekali, misalkan nih hemiparese, kita tinggal suruh dia naikin tangan, Pak, naikin tangan. Nah, kayak gini kan normal ya, bisa melawan gravitasi, kekuatannya baik. Nah, kalau misalkan dia hemiparese, dia itu tidak bisa mengangkat. Coba ini jangan diangkat, ini angkat. Nah, ini angkat. Nah, gini aja dia. Nah, cara periksa kan dia udah nggak bisa untuk melawan gravitasi ya. Udah nggak bisa melawan gravitasi berarti nomor 3 sampai ke bawah itu sudah nggak. Nah, jadi tinggal nomor 2, 1 atau coba Bapak tangannya geser. Itu cara yang merasa. Bapak tangannya geser. Kalau nggak bisa ya. Nah, kalau misalkan dia masih tidak bisa geser, di nomor 2 tidak. Sekarang tinggal nomor 1. Bapak coba genggam. Nah, itu nomor 1. Kalau dia nggak bisa semuanya, berarti 0. Ya. Nah, itu untuk interpretasinya. Nah, biasanya ini nggak perlu ditanyain. Maksudnya ini nggak perlu dievaluasi apa-apa. Kalian tinggal nanya kekuatan motoriknya berapa dokter. Nah, gitu. Jadi nggak perlu tanya. Ini cuma interpretasinya kok. Untuk kalian mengetahui bahwa dia ini apa hemiparese atau enggak. Misalkan pasiennya stroke. Sekarang periksa klonus. Klonus itu ada 2. Klonus lutut sama klonus kaki. Klonus lutut atau klonus patella itu biasanya dia itu digenggam patelanya digenggam. Tahu patella kan ya? Nah, kalau udah keras itu dia genggam, goyangkan dulu, baru dorong.
Kalau klonusnya positif, dia itu akan ketat. Ya. Kemudian yang kaki, fleksikan dia dulu, kakinya goyangkan, baru didorong, goyangkan, dorong, goyangkan, dorong. Nah ini di sini dia akan kayak tetani gitu. Nah itu untuk klonus. Ini sekarang aku sharing semua pemeriksaannya ya. Nah nanti biasanya kalau misalkan dokter Utoyo itu nggak semua disuruh. Ya, nah siapa tahu ada salah satunya yang disuruh sama dokter Utoyo. Jadi kan bisa udah latihan, gitu ya. Selanjutnya refleks patologis. Mau refleks fisiologis dulu apa patologis? Fisiologis dulu ya. Refleks fisiologis. Pertama ada refleks bicep, ada refleks tricep. Nah, meriksa refleks bicep dan tricep ini harus kanan dan kiri, semuanya harus kanan dan kiri. Pakai baru refleks. Udah. Caranya meriksa, pasiennya fleksikan tangannya. Dan kalau mau meriksa bagian tricep, dia ini di misalkan ini ya, kanan dan kiri harus pasiennya tuh harus pemeriksanya itu harus di kanan tetap. Jadi kalau memeriksa ini ya, ini kita pegang ya, temennya kalian bisa pukul di jempol kalian, atau kalau mau pukul di bagian siku bagian dalam boleh. Tapi ini harus dipegang, nggak boleh menggantung, harus dipegang. Nah, nggak gitu. Nah ini susah karena ada bajunya ya. Dan yang satunya sama, harus ditahan, nggak bisa tegang. Dan megang palu itu harus yang mantap. Megangnya itu harus mantap. Nggak boleh harus mantap ya. Mulai. Nah, itu untuk bicep tricep. Sekarang refleks di lutut. Ini refleks. Caranya gimana? Permisi ya Pak, saya angkat kakinya. Tes, lututnya dinaikkan, ditahan pakai tangan. Nah, ini nggak perlu sampai menggantung gini, nggak perlu. Yang penting ada selah dia untuk melakukan refleksnya. Nah, sudah. Sudah. Sekarang periksa perluasannya. Oh ya, tadi di atas belum periksa perluasannya. Periksa perluasannya kemana? Ke atas. Ini juga sama, di atas. Tapi tidak ada perluasan. Sudah.
Kalau yang tadi sama juga untuk meriksa perluasannya, yaitu ke atas. Nah, ini juga sama, ke atas. Nah, setelah ini refleks, selanjutnya adalah refleks di asiles. Dan direfleksikan, habis itu silakan. Nah, ininya jarinya harus ditarik, pegangnya tarik, dan ini harus menggantung ya. Tarik, pukul di daerah sini, pukul, getok di daerah belakangnya. Dah. Sama kaki sebelahnya juga kayak gitu, harus menggantung. Dan ini tarik, jarinya tarik, terus di itu refleks visual. Oke, yang selanjutnya ada refleks di perut. Ini sih Pak ya, ini agak dibuka. Ya ininya aja, ininya nggak usah. Naikin lagi Pak. Udah. Dia dilakukan empat kali ke arah dari arah panahnya itu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Biasanya apa ya istilahnya? Geli istilahnya sebenarnya. Geli. Nah, dikatakan positif itu kalau semuanya pas kita ginikan. Kalau nggak salah dia mengkerut ya. Mengkerut. Ya. Mengkerut. Perutnya mengkerut. Jadi dia kayak kegelian sebenarnya. Kalau orangnya nggak betah gini, orangnya Nggak betah geli. Maksudnya nggak tahan. Oh nggak tahan geli. Gimana ya? Nggak tahan geli ya, kita harus diperiksa. Tapi jarang sih. BHR ini jarang dipakai. Yang penting itu diset, kening sama di perut itu biasanya BHR itu kalau mau melengkapi pemeriksaan biasanya dia. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Lanjut ke patologis. Nah, refleks patologis itu ada banyak. Refleks patologis itu ada banyak. Kalian cukup ngafalin 3. Boleh kalian ngafalin cuma 3, tapi saya akan melakukan semuanya. Yang mana aja boleh. Ya. Nah, pertama itu refleks namanya refleks Babinski. Refleks Babinski. Refleks Babinski. Oh ya, fungsinya kita meriksa refleks fisiologis sama patologis ini untuk apa sih? Untuk mengetahui kelainannya di UMN atau LMN. Biasanya kalau patologisnya positif, berarti dia itu pasti di UM. Pasti dia di UM. Kalau sampai muncul fisiologisnya ya. Dan refleks patologisnya muncul dan fisiologisnya itu meluas. Ya. Coba. Kalau meriksa Babinski itu boleh pakai palu refleks. Jangan pakai ujungnya ya. Yang ujung jarum itu nggak boleh ya. Nanti ditusuk.
Boleh pakai pulpen, boleh. Jadi dia itu dari sini ke atas, dari telapak kaki ditumit ke atas. Mutarnya gimana? Mutarnya itu pergelangan tangannya diam tapi muter. Pergelangan tangan diam tapi muter. Ya. Dia itu akan positif. Kayak gimana positifnya? Ibu jarinya dorsifleksi, jari yang lainnya flaning ke bawah. Ini dia. Ininya fleksi, yang jari dari ini. Ya. Sama ini juga. Nah, itu untuk Babinski. Sekarang Cadok temennya. Cadok itu di bagian, kalau tadi di bagian telapaknya, sekarang punggungnya. Sama sebenarnya konsepnya, dari bawah ke atas sampai bertemu di jempolnya. Tapi nggak sampai di jari-jarinya di bawahnya. Sama konsep norehnya, pergelangan tangan diam. Dah? Dah? Positifnya gimana? Sama. Dia ini dorsifleksi, jari lainnya flaning. Ya? Oke, lanjut. Open hip sama Gordon. Open hip itu sama-sama di kaki. Nah, kalau di open hip di tulang keringnya. Tulang keringnya diapain? Diurut. Ngurutnya kayak gimana sih? Yes. Harus dari atas ke bawah, jangan kebalik gini. Ya. Tangan kiri nyentuh, megang lututnya. Ya. Ini nggak tak rasain ya, sakit. Gitu ya. Ke bawah. Positifnya gimana? Positifnya sama. Ininya yang ini gimana? Jempolnya gimana? Dorsifleksi. Jari yang lainnya flaning. Terus ini juga sama digituin, kanan kiri. Ya, dilihat. Nah, biasanya kalau stroke itu di yang hemiparese yang positif. Misalkan hemiparese yang sebelah kiri, yang kiri yang positif. Kalau misalkan yang kanan yang positif. Ya. Yang selanjutnya adalah Gordon. Gordon itu diremes. Apanya diremes? Apa namanya? Calf-nya. Kalau istilah ininya ya, calf. Ya. Caranya ngeremes gimana? Ngeremesnya pakai tangan kanan. Tangan kiri nyentuh lutut, diangkat sedikit. Tangan kiri tangan kanan ngeremes. Remesnya gimana? Remes aja. Iya, angkat ya. Nah, ininya dikakukan, Mas. Ya. Ya. Tapi ini ditaruh. Gak boleh gini. Taruh. Tes. Positif gimana? Positif gimana? Sama. Ibu jarinya dorsifleksi, jari lainnya ini. Kaki sebelahnya gimana? Caranya meriksa sama. Ini tinggal di putar ke dalam, ini pegang, terus di remes. Ya, remesnya gitu. Nah, dia akan sama. Apa namanya? Sama. Nah, selanjutnya ada
Stransky sama Gonda. Stransky sama Gonda ini apa sih? Ini kayak nggak penting sekali kan namanya. Tapi ini juga bermanfaat untuk pemeriksaan yang sangat gampang. Kalau dia itu Stransky, kelingking, tak angkat ya, kelingking ditarik, didorong keluar. Dah? Kelingking didorong keluar. Kalau misalkan Gonda, jari yang nomor berapa ini? Jari nomor 4 dorong ke sana, bukan dorsifleksi ya, dorong. Dia positif akan, kalau dia positif berarti dia sama nih. Ini akan dorsifleksi, semuanya akan ya. Nah, selanjutnya ada Rossolimo sama Mendelbeck-True. Rossolimo sama Mendelbeck-True ini sebenarnya apa ya? Gampang-gampang susah. Karena kadang nggak muncul dia di getok. Jadi kalau misalkan Rossolimo di getoknya itu di bagian bawahnya jempol. Kan bagian bawah jempol nih. Mana ya? Nah kan gini nih. Kan gini ya. Yang dipukul itu jangan daerah terlalu pinggir. Cari cekungannya. Ya, cari cekungannya. Jangan terlalu pinggir. Jangan di tonjolannya juga. Cari cekungannya di dalam, di sini. Ya. Nah, kalau dia itu positif, sama dia tadi akan dorsifleksi sama jari lainnya planning. Dah. Kalau Mendelbeck-True dia Mendelbeck-True dipukulnya, ini kan jempol ya, Nah, di sela-sela jempol turun di sini, studi, mukulnya itu tapi pas dia kayak gini, ya, mukulnya gini, sama dia kan, terus planning, dilakukan kanan dan kiri, dah. Selanjutnya. Nah, Hoffmann-Tramner ini sering dilakukan nih, Hoffmann-Tramner. Hoffmann-Tramner itu di jari, ya? Ya ada lagi satu, tapi nggak tak gini, nggak tak. Murah saya. Murah itu nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai soalnya. Murah itu cuma kebalikannya jatuh. Murah itu cuma dipakai di Probolinggo. Ya. Murah itu cuma dipakai di Probolinggo. Caranya meriksa Hoffmann-Tramner, jari tengahnya ini biasanya lurus. Jari tengahnya kalian pisahkan. Kalau dia Hoffmann gitu kan. Dah. Petik. Petik ya. Positif kalau gini. Ya. Gini. Nah, pas dipetik dia itu jari yang lainnya dia. Ya. Jari yang lainnya gini. Kalau Tramner biasa. Dia kan kayak mencengkeram gitu deh. Gitu. Kalau dipetik dia kayak ini semuanya ini coba cengkeram kayak gini. Terus. Nah, gitu. Tapi ininya diam. Telinganya diam. Nah, gitu. Ya, kayak mencengkeram gitu. Fleksi. Ya, Hoffmann-Tramner. Ya. Kanan kiri lakukan.
tadi. Nah ini untuk tadi ya lupa aku ngasih tahu. Kalau refleks fisiologis normalnya berapa? Plus berapa? Plus berapa normalnya? Hah? Plus 4? Plus 4? Itu udah ada. Plus 3 plus 4 dia meluas. Nah, plus 2 normal. Ya. Nah, kalau tidak ada atau gerakannya lemah, bisa saja dia lesi. Gimana perbedaan lesi atas sama lesi bawah? Ayo. Kalau refleks fisiologis. Kalau UMN dia meluas, kalau dia LMN dia berkurang apa? Meluas. Berkurang. Ya. Yuk. Nah, itu tadi kita meriksa refleks motorik, refleks dan motorik. Dari sana apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang? Atau kayaknya aku waktu di RS sudah kayak gitu meriksanya. Nah, atau mungkin kayak gitu boleh kita sharing. Ada yang ingin bertanya mungkin? Atau berpendapat? Boleh? Dah? Lanjut ya ke sensoris ya. Dah? Kita lanjut ke sensoris kalau gitu. Sensoris itu dibagi 2, sebenarnya ini dibagi 3. Tapi aku kasih yang 2 aja, yang ketiga itu nggak pernah dikasih. Itu kayak menebak gininya gambar apa kayak gitu kan. Pemeriksaannya gambar apa di bagian punggungnya kayak gitu. Itu yang ketiga. Nah, itu biasanya nggak dipakai. Cuma ini aja, protopatik sama proprioseptifnya. Nah, kalau protopatik dia itu terangsangnya nyeri, raba, suhu kan gitu ya? Nah, gitu ya? Ya, nyeri, raba, suhu. Ini nama lain nociceptive. Enggak sih? Cedera medula spinalis ada yang sentral, yang brown, yang yang nociceptifnya yang dominan, yang sentral itu yang proprioseptifnya gitu ya. Ya. Nah, itu tuh periksaannya kayak gini. Sekarang diperiksa untuk memastikan dia itu cedera medula spinalisnya. Ya. Nah, periksa nyeri, raba dan suhu itu sebenarnya boleh semuanya ya. Semuanya diperiksa ya. Kalau nyeri pakai jarum, tapi jangan tusuk beneran. Ya. Tusuk beneran. Kayak dia boleh tutup mata, tutup mata, kemudian kita tusukkan. Jangan tegak lurus ya. Jangan tegak lurus, harus kalau tegak lurus nancap ya. Miring. Paru refleks aja anggap biar jelas. Anggap paru refleksnya ini adalah jarum. Biar tidak melukai. Ya. Nah, periksanya itu harus di kanan dan untuk memastikan atau untuk membandingkan. Ya. Nah, yang ini kerasa Pak? Kalau di sini kerasa nggak Pak? Ujungnya sekarang, Pak, di sini kerasa nggak? Di sini kerasa nggak? Ya. Ya. Nah, itu untuk nyeri. Kalau dia nyerinya dia tidak merasakan nyeri, berarti dia apa nama istilah mati rasa? Hah? Hipoestesis apa anestesi? Hipo dia masih merasakan tapi kecil. Nggak terasa. Kamu tusuk dia kayak geli aja. Ketusuk ini geli ya. Nah, kalau nggak kerasa sama sekali berarti anestesi. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan. Misalkan raba ini raba halus.
Raba halus pakai apa? Pakai kapas. Nanti disiapkan kok di sini. Nah, soalnya ini alatnya ini lagi ujian di atas, jadi kita nggak bisa minjem alat. Ya, itu pakai kapas. Dah? Kalau bawa tisu, ada yang bawa tisu? Ada bawa tisu? Ya. Siap. Oke. Dipilin sampai panjang. Dah? Dipilin panjang. Lalu digoreskan. Rasa nggak Pak? Rasa nggak Pak? Ya. Naik, kau lihat boleh. Naik lagi, kakinya boleh. Nah, di kulit kan periksa gini juga ya. Sama yang tajam, yang nyeri. Apa itu dia apa? Di MH. Tapi dia itu bedanya kalau di MH. Nah ini tambahan ya, kalau di kulit MH di lesinya sama yang tidak di lesinya. Ya. Lesinya mati rasa atau enggak, yang enggak lesinya itu mati rasa apa enggak, ya itu kalau di MH. Kalau di saraf misalkan dia hemiparese kanan dan kiri, ya. Lanjut, selanjutnya adalah suhu. Suhunya nanti kalian akan disediakan tabung reaksi. Tabung reaksi itu ada yang dingin, ada yang panas. Kalian pakai kedua-duanya. Yang panas ini jangan yang panas, yang hangat namanya. Ya, kalian acting. Yang hangat kalian gini kan. Ini kerasa apa Pak? Dia nggak kerasa misalkan hipostesi, nggak kerasa. Yang dingin juga nggak kerasa. Bandingkan sekarang yang sama yang kanan. Misalkan ini ya. Tempelkan pantat gininya ya, tabung reaksinya, jangan dituangin itu kan. Set, ya, kan hangat dan dingin. Sama kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri, semua kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Udah lanjut. Oh ya, proprioceptif posisi. Posisi ini cukup tricky. Kenapa saya bilang tricky? Dia itu rangsang posisi itu kita menyuruh pasien ini mengenali posisi yang kita arahkan. Pasiennya tutup mata. Caranya gimana? Kalau di tangan, kalian pegang tangannya, megangnya kayak ini. Ya, terus arahkan. Yang diarahkan itu jangan di ujungnya. Ya. Kalau di ujungnya ini, dia ini malah kalau nggak salah dia kerasa nyeri. Waktu di RS tuh dibilang ini nyeri, dibilang. Kalau di sininya, makanya di sampingnya dipegang. Ya. Ada yang bilang kalau di sini kena kukunya yang nggak kerasa. Ada yang bilang di sini karena nyeri. Ya. Kalau misalkan ini yang dinaikkan ini kerasa nyeri. Jadi yang mana itu aku sebenarnya kurang paham itu yang mana sebenarnya dimaksud. Dia apakah karena tidak nyeri kah? Apakah karena kukunya kah? Ya. Tapi yang pasti yang benar harus dipegang sampingnya. Dah. Nah, pertama, Pak, ini atas ya, Pak. Ini bawah. Ini atas, ini bawah. Ini bawah, ini atas. Sekarang diem. Ini di mana, Pak? Atas. Ini di mana, Pak? Lagi, misalkan. Ini di mana, Pak? Itu posisi. Ya, kalau di kaki sama. Cari jari tengahnya. Dah? Ini atas, Pak. Ini bawah. Ini atas. Ini bawah. Sekarang diam. Ini di mana, Pak? Hah? Ini di mana, Pak? Oh, bawah. Ini
Itu perangsang posisi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Dah, itu sensorik. Sensorik clear ya? Nah, selanjutnya nervus cranialis. Nervus cranialis ada berapa? Ada 12. Sebenarnya diperiksa 12 diperiksa. Tapi kalau nervus 1 nervus apa? Nervus olfactorius. Nah, kalau nervus olfactorius kan harus dibauin ya. Nah, caranya meriksa itu kayak gitu. Dikasih kebauan. Kanan dan kiri ditutup. Kalau periksa yang kanan, lubang kiri ditutup, yang kanannya dikasih dia bauin. Kalau periksa sebelahnya sama. Nervus 2 nervus apa? Optikus. Optikus berarti yang hemianopsia yang kayak gitu kan, itu udah di mata ya. Ya, hemianopsia yang apa namanya tuh? Ya banyak berapa jumlahnya. Nah, itu di mata kita pelajari. Biasanya nggak disuruh untuk meriksa yang nervus itu. Biasanya cuma disuruh meriksa nervus berapa aja? 3, 4, 6, 7 apa? Facialis, habis itu 12. Biasanya meriksanya itu aja. Ya. Nervus 8 misalkan vestibulocochlearis. Vestibulocochlearis berarti di pendengaran. Pakai garputa. Nah, sekarang yang nervus 3, 4, 6. Kenapa jadiin satu? Karena dia letaknya sama, yaitu untuk menggerakkan bola mata. Caranya meriksa gimana? Pasien dalam posisi tidur berbaring. Kalian letakkan jari 50 meter di atas matanya. Pasien suruh 50 meter, 50 cm. Nah, pasiennya suruh mengikuti arah dari tangan kalian. Arahnya gimana? Arahnya sesuai dengan letak nervusnya, ya. Ini misalkan, lihat sini ya. Diikuti Pak ya. Kepalanya nggak boleh gerak, matanya aja yang gerak ya. Nah, kalian nggak boleh kalau udah gini ke sini kan nervus 3 ya, nervus 6 ya. Kalau yang mata kirinya nervus 6, mata kirinya nervus 3 kan. Nah, kan udah ke sini. Kalian nggak boleh ke atas tiba-tiba ke pojok, harus kembali lagi. Baru kalian ke arah sana. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Harus ke tengah lagi dia. Kalau dari samping ke atas kan bisa saja dari nervus 6-nya yang membantu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Nah, jadi saat meriksa ke arah sana, kalau ke sini mata kiri apa? Mata kiri 6, mata kanan 3. Kembali ke sini. Kalau ke atas pojok, mata kirinya 3. Mata kanannya 3 ya. Lagi balik ke tengah, ke bawah pojok, mata kirinya 3. Mata kanannya 3. Masa 3? Mata kirinya berapa? 3. Mata kiri 3, mata kanan 4. Ya, jadi nervus 4 itu cuma ke dalam miring ke arah nasu labial. Ya, ke sini. 6 3 3 3 4. Cara ngapalinku biasanya gitu. 6 3 3 4 3. Ya. Jadi yang cuma beda itu cuma ke dalam sama yang keluar.
mata kanan kiri ya. Itu meriksa nervus 3, 4, 5. 3, 4, 6, sorry. Dah? Ada yang kurang paham? Ingat, harus di bawah tengah dulu kalau mau periksa. Dulu, tes ke tengah. Sini, tengah. Ke bawah, ke tengah, ke atas, ke tengah lagi kembali. Ya. Ada yang belum paham atau ingin bertanya? Pemeriksaan nervus 3, 4, 6. 6 pokoknya lateral atau ke temporal namanya. Ya, samping. Keluar 6. Ya. Nah, ada yang ingin bertanya? Nervus 3, 4, 6. Nanti ini aku share ya. Sebelum tak perbaiki dulu yang tadi. Yang di share apa namanya? Urgency. Dah? Sekarang yang trigeminus ini jarang. Biasanya di apa? Biasanya di penyakit apa sih diperiksa nih nervus trigeminus ini? Trigeminal neuralgia. Kalau di trigeminal neuralgia biasanya diperiksa yang sensoriknya, nyeri atau dengar. Ingat, nervus trigeminal itu ada berapa sih sebenarnya cabangnya? Gini kan ya? Kan gini ya? Jadi diperiksa cukup satu tempat aja di sini. Ditekan, dia itu pasti rasanya nyeri salah satunya. Kalau misalnya trigeminal ya, biasanya kan nyeri salah satu aja. Biasanya saat mengunyah, ya. Kalau motoriknya pasien cuma disuruh menggigit aja, kekuatan dari gigitannya. Ya, ini kan biasa kalau menggigit, ini kencang ya. Ya, itu trigeminal. Ini jarang sih trigeminal yang diperiksa ya kalau misalkan secara keseluruhan nervus cranialis aja. Nah, nervus facialis ini spesial, harus diperiksa saat keadaan diam dan bergerak. Diam apa aja yang dievaluasi? Pertama, apa? Kerutannya. Kedua, tinggi alis. Ketiga, sudut mata. Yang diperiksa itu gimana sih? Kanan sama kirinya. Ya, tinggi alis kanan sama kirinya. Oke, setelah tinggi alis apa? Sudut mulut sama nasolabialis. Ya. Nah, itu saat diam. Harus diperiksa 2 kali. Nah, sekarang saat bergerak. Caranya gimana? Pak, Bapak bisa minta tolong untuk dikerutkan dahinya. Dinaikkan alisnya, dikerutkan dahinya. Dikerutkan alisnya, mengerutkan dahi, mengangkat alis, menutup mata. Suruh pasien yang nutup mata. Terus kita membuka mata. Fungsi nervus 7 di kelopak mata apa? Untuk fungsi nervus 7 di kelopak mata, membuka apa menutup? Lagam thalamus itu apa? Nggak bisa menutup mata. Sekarang kita pasiennya suruh tutup mata, terus kita paksa buka. Dia masih bisa menutup apa enggak? Ngerti nggak maksudnya? Kan dia itu fungsinya menutup. Jadi kita suruh dia nahan dalam keadaan menutup. Nah, Bapak pejamkan matanya. Terus kita paksa buka. Ditarik ke atas, pakai 2 jari, 1 jari aja, 1 tangan. Kalau mau 2 tangan boleh gini. Aku sih biasanya satu tangan. Ya. Kalau dia tidak bisa menahan, berarti ada kelemahan. Nah, bisa salah satunya, bisa keduanya. Siapa tahu kan kanan kiri otaknya kena kan. Nah, selanjutnya kembang kempiskan hidung. Bapak bisa kembang kempiskan hidungnya? Nah, kayak gini. Ya, hidungnya itu. Nah, setelah kembang kempiskan hidung, Bapak coba meringis. Meringis tahu nggak Pak?
meringis, tersenyum, mencucu. Suruh dia semuanya. Ya, itu untuk evaluasi nervus 7. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang beda. Saya dulu waktu DRS beda caranya. Boleh? Nah, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nervus 12, hipoglossus. Lidah. Lidah sama juga. Ini apa namanya? Ini ada kespesialannya juga, spesial dia juga harus diperiksa diam sama bergerak juga. Soalnya ini berkaitan dengan biasanya stroke itu yang diserang nervus berapa sih? Nervus 7 sama nervus 12. Dia cadel kan kalau nggak bisa gini kan ngomong kan kalau dia itu stroke. Nah, ini yang diperiksa nervus 12. Sama kayak misalkan stroke juga diperiksa nervus 7 dia, lesi UMN. Bedanya lesi UMN sama lesi LMN di nervus facialis gimana? Ya? Kalau yang keduanya itu yang UMM apa LMN? LMN ya. Kalau yang bawahnya aja yang hemiparese berarti dia UM. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu kalian boleh bertanya ke saya nanti pas CBT boleh. Kalau kalian mau belajar CBT, iya aku bantu jelasin. Nah, sekarang kita fokus di apa namanya? Posisinya dulu. Sekarang hipoglossus, diam. Diam pada saat memeriksa keadaan diam, pasiennya disuruh membuka mulut. Kita lihat evaluasi sisi lidahnya. Sisi lidahnya apakah atrofi atau tidak? Apakah ada fasikulasi atau tidak? Fasikulasi itu apa sih? Miring. Lidahnya miring. Dalam keadaan diam udah miring. Ya. Terus apakah tremor atau tidak? Kita evaluasi sisi kanan sama sisi kiri. Buka yang besar, Pak. Nah. Lihat kanan sama kirinya. Nah, sekarang evaluasi saat bergerak. Caranya evaluasi saat dia bergerak, suruh melet. Bapak silakan melet. Lihat. Kalau misalkan ya, aku mau tanya. Kalau misalkan dia itu hemiparese kiri, lidahnya terdorong ke kiri apa ke kanan? Benar. Fungsi otot lidah itu untuk mendorong kan? Mendorong kan? Kalau sisi kiri itu lemah, dia kedorong kemana? Kemana? Kedorong yang kelemah. Karena kan fungsinya otot di lidah itu apa? Untuk menjulur. Kalau ototnya menjulur, kan otomatis mendorong. Misalkan otot yang kirinya ini lemah, berarti yang kedorong ini kan jadinya dia. Ini nggak bisa dorong, kanannya dorong. Berarti dia ke kiri. Nah, itu dia. Yang kita evaluasi itu adalah dia itu terdorong ke sisi lidah mana. Dah? Sama, kita lihat atrofi atau tidak. Atrofi atau tidaknya ini untuk memastikan dia itu lesi UMN atau kalau dia ada atrofi berarti ada atrofinya. LMN. Ya, ingat itu. Itu buat bekal sini. Terus lihat fasikulasinya juga, kemiringannya yang tadi. Dan suruh pasiennya untuk mendorong lidah ke pipi. Nah, fungsinya apa? Untuk mengevaluasi apa? Kekuatan ototnya. Caranya mengevaluasi gimana? Kan kita sudah mendorong nih. Misalkan mulutnya ditutup, kemudian lidahnya mendorong ke pipi. Nah, caranya kalian tahan. Kuat nggak? Sekarang dorong ke sebelahnya, kontralateral. Kuat atau enggak? Gitu ya. Paham? Udah? Aman? Lanjut. Nah,
Itu semuanya pemeriksaan saraf seperti itu. Dan itu harus dilakukan semuanya. Wajib. Wajib ya. Wajib ya. Oke. Dari awal tadi sampai sekarang ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin diulang pemeriksaannya? Ada yang kurang jelas mungkin? Atau ada yang ingin nyoba? Ada yang mau nyoba? Buat periksa? Ada yang mau nyoba periksa? Coba. Coba. Ada yang mau nyoba? Siapa gitu dari kemarin kan yang cowok-cowoknya ya, yang cewek-ceweknya deh sekarang mau nyoba nggak? Coba mbaknya ini yang pakai HP ini, yang mau nyoba nggak? Nggak mau.